Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Aba, para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Para ayah sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa di ruang Zoom ini dalam keadaan merasakan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan berbagai macam nikmat lainnya. Dan alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena waktu pagi ini merupakan waktu yang berkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Makanya para ulama mengibaratkan bahwa waktu pagi itu ibaratkan kepalanya unta. Jika kepalanya bisa kita arahkan, bisa kita kontrol, maka insya Allah badan dan ekornya pun akan mengikutinya. Maka ibaratnya hari, maka pagi hari itu seperti kepala onta, sedangkan siang, sore, hingga malam itu akan mengikuti kemana pagi hari kita manfaatkan. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa waktu pagi ini merupakan waktu yang berkah, waktu yang senantiasa harus kita isi dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif buat kita para ayah sekalian ya, Masya Allah. Dan salam takzim kami buat para ayah di waktu weekend ini biasanya ba'da subuh gini enaknya istirahat gitu ya. Atau mungkin ada yang punya hobi untuk berolahraga. Biasanya banyak yang menghabiskan waktu akhir pekannya untuk kegiatan yang disenanginya. Tapi kami salut kepada para ayah sekalian yang masih berkenan untuk hadir di kajian Zoom kali ini yang diinisiasi oleh asatizah dari sekolah SD IT Finsa, Masya Allah ya. Dan katanya juga nih, ini rangkaian kegiatan untuk ayah ya, karena pekan depan insya Allah ada kegiatan Sabtu bersama ayah. Nah, kita berterima kasih kepada pihak sekolah, segenap asatidz yang sudah bersemangat mengadakan kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Barakallahu fikum. Tapi para ayah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik yaitu ayah ajak aku ke surga. Para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ayah ternyata kita ini merupakan sosok yang istimewa. Dari mana kita bisa simpulkan demikian? Buktinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama ayah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa walidi wa mawalad, dan demi bapak dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersumpah menyebut dengan nama makhluk, berarti makhluk itu adalah sesuatu yang istimewa. Ini kaidah dalam ilmu tafsir ya. Maka ternyata walid, ya, nama ayah, bapak itu ternyata disebut sebagai objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita para orang tua, kita segenap para ayah itu merupakan sosok yang istimewa. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan para anak untuk senantiasa berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ayahnya, kepada kedua orang tuanya. Tapi yang harus kita ingat, para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh berbuat baik itu bukan hanya anak kepada orang tuanya, anak kepada ayahnya, tapi yang Allah suruh berbuat baik juga ternyata
ayah ataupun orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullah fi auladikum." Dan Allah mensyariatkan bagimu untuk berbuat baik terhadap anak-anakmu. Konteksnya di surat An-Nisa ayat 11 ini bicara tentang pembagian pusaka, pembagian warisan ya. Tapi maknanya bisa kita tarik dalam makna keumuman. Intinya bahwa Allah perintahkan kita para orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Di antara perbuatan baik kepada anak-anak kita itu adalah dengan membersamai tumbuh kembang mereka, mendidik anak-anak kita, dan harapannya adalah kita bisa mengajak anak-anak kita tinggal bersama abadi selama-lamanya di surga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita para ayah untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Wahai laki-laki beriman. Jadi khitabnya di dalam ayat ini nih para ayah. Allah bicara nih sebenarnya kepada para laki-laki beriman nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai laki-laki yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kita jumpa ayat diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka pasang telinga kita, pasang hati kita. Karena setelah seruan wahai orang-orang beriman, hanya berisi dua kemungkinan. Entah itu berupa perintah yang kita disuruh untuk mengerjakan, atau berupa larangan yang kita disuruh untuk meninggalkan. Berarti kita harus siapkan konsentrasi dan hati kita, karena dalam ayat ini Allah sudah mengawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah selanjutnya? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata para ulama, ayat ini menjadi pijakan bagi para orang tua untuk menetapkan visi keluarganya. Yaitu visi keluarga muslim adalah masuk surga sekeluarga. Nah, makanya judul kajian kita hari ini adalah Ayah Ajak Aku ke Surga. Kenapa yang disapa adalah ayah? Karena yang diajak bicara dalam ayat ini adalah wahai laki-laki beriman. Wahai para ayah, wahai para kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu caranya, bagaimana supaya bisa menjaga keluarga, menjaga anak-anak kita dari api neraka? Bagaimana caranya supaya menjaga anak-anak kita hingga mereka kemudian bisa masuk ke dalam surga? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan dan menerangkan kepada kita semua, kata beliau radhiyallahu anhu, cara untuk bisa menjaga keluarga dari api neraka, cara supaya bisa mengajak anak ke surga adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka dengan ilmu, didiklah mereka dengan adab. Allimuhum wa addibuhum. Maka ternyata dari sini para ayah kita mengambil kesimpulan berharga bahwa kalau pengen mengajak anak kita ke surga, maka kita harus bersemangat mendidik agama mereka, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Maka para ayah dirahmati oleh Allah, surat At-Tahrim ayat ke-6 ini menjadi dalil tentang wajibnya mendidik anak bagi para orang tua, terutama bagi para ayah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang hal itu. Madza alam tahu wa madza adab tahu. Ilmu apa yang sudah engkau ajarkan, adab apa yang sudah engkau tanamkan. Demi Allah para ayah, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mendidik anak kita ataukah belum? Bahkan Ibnul Qayyim dalam Tufatul Maudud menukilkan perkataan sebagian ahli ilmu yang menerangkan bahwa nanti di hari kiamat, sebelum Allah bertanya kepada seorang anak bagaimana baktinya kepada orang tuanya, Allah akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua.
apakah dia sudah mendidik anaknya ataukah belum. Jadi sebelum Allah bertanya kepada anak, Allah akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tuanya. Maka demi Allah para ayah, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ataukah belum kita mendidik anak-anak kita selama di dunia? Karena mendidik itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menjadi penyadar dan pengingat kita semua bahwa sebenarnya kewajiban mendidik anak itu ada di pundak orang tua, terutama di pundak sang ayah, kepala keluarga. Karena ayah yang diajak bicara di dalam ayat ini. Hanya saja, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, tentu punya banyak keterbatasan. Terbatas ilmu, terbatas waktu, terbatas pengalaman. Makanya dalam mendidik anak, kita diperkenankan untuk mencari partner. Partner itulah yang kita sebut dengan sekolah. Berikut dengan guru-gurunya yang menjadi partner kita di dalam mendidik anak-anak kita. Maka para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita dan kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Erlan, bukannya kewajiban mendidik anak itu cukup ibu saja ya? Ayah itu kan tugasnya sudah mencari nafkah. Bukannya ada ungkapan al-ummu hiya madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Waduh, pakai bahasa Arab lagi nih ya. Betul lah, Mbak. Betul ya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Tapi ungkapannya belum selesai. Al-ummu hiya madrasatul ula wal abu huwa mudiruha. Jadi memang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya, sedangkan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Yang namanya kepala sekolah, memang jam ngajarnya lebih dikit daripada para guru, betul ya? Ya begitu pula para ayah. Karena kesibukannya mencari nafkah di luar rumah, mungkin membersamai anak atau mendidik anaknya tidak sebanyak waktu sang ibunda. Tapi bukan berarti kepala sekolah lepas tangan begitu saja dalam mendidik anaknya, diserahkan kepada ibu atau sekolahnya. Maka kepala sekolah itu tetap hadir menjawab keresahan-keresahan muridnya. Kepala sekolah itu harus juga memperhatikan hambatan-hambatan di dalam belajar para muridnya. Dan kadang-kadang ada pelajaran yang memang kepala sekolah yang harus mengajar gitu, turun tangan. Dan yang paling penting juga kepala sekolah itu fungsinya adalah menjaga kesejahteraan gurunya. Makanya para ayah diharapkan juga menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan sang ibunda. Karena ibu menjadi guru bagi anak-anaknya. Ala kulihal intinya, ayah itu punya peran untuk mendidik anak-anaknya. Ayah itu diharapkan untuk bisa berdialog dengan anak-anaknya, berinteraksi, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Di dalam Al-Quran sendiri, ada banyak dialog antara orang tua dengan anak. Sarah bintu Hulail, di dalam tugas akhirnya beliau meneliti, katanya kurang lebih ada 17 dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Dan ternyata 14 dialognya itu didominasi dialog antara ayah dengan anak. Ini isyarat bahwa Al-Quran memotivasi para ayah untuk ngobrol bersama anak, untuk membimbing dan mengarahkan anak. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak sungkan mengobrol bersama anak kecil, untuk memanfaatkan momen dalam membimbing dan mengarahkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang di atas kendaraan, beliau menyisipkan pesan-pesan kebaikan kepada anak kecil yang bernama Ibnu Abbas. Masya Allah ya, kita tahu semua hadisnya juga populer dan familiar di telinga kita. Nabi berkata kepada Ibnu Abbas yang saat itu sedang naik di atas baglah. Baglah itu adalah hewan peranakan kuda dengan keledai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, Ya gulam, ini u'alimuka kalimat. Wahai aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai nak, jagalah agama Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka Allah akan ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pada Allah. Ini hadis yang panjang nih ya. Tapi terkandung faedah-faedah tentang pendidikan yang sangat luar biasa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di atas kendaraan saja tidak sungkan memberikan nasihat dan pesan. Maka para ayah ketika nganterin anak ke sekolah, jangan menjadi ayah yang bisu. Mari kita berbagi pesan-pesan kebaikan untuk anak-anak kita. Kata Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi di dalam kitabnya Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Atfal, kata beliau, Nabi itu adalah seorang pendidik terbaik. Beliau tahu, beliau paham. Anak-anak itu kalau di atas kendaraan, hukum asalnya mereka merasakan happy dan senang. Maka Nabi manfaatkan psikologi anak yang sedang merasa senang itu dengan menyisipkan nasihat dan pesan kepada Ibnu Abbas. Makanya para ayah di atas kendaraan ketika ngantar anak ke sekolah atau lagi jalan-jalan bareng dengan keluarga, ini adalah momen terbaik untuk menyampaikan nasihat dan pesan kepada anak-anak. Dan hadis ini juga menjadi potret bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengobrol bersama anak kecil, beliau menasihati pesan-pesan kebaikan kepada anak kecil gitu ya. Dan ini menunjukkan perhatian Nabi dalam mendidik anak. Sedang berkendara, Nabi menyampaikan pesan dan nasihat. Lagi makan bareng juga, Nabi memberikan nasihat dan pesan. Waktu itu ada anak kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Ia makan dengan adab yang kurang baik, lalu Nabi ingatkan, Ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yarik. Wahai nak, kalau makan sebutlah nama Allah, pakai tangan kanan dan makan apa yang ada di dekatmu. Nabi memberikan nasihat di saat sedang makan. Itu artinya Nabi benar-benar hadir dalam memberikan pendidikan. Begitu pula ketika sedang bersama cucunya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hangat sekali kepada cucunya. Bahkan Nabi itu mengekspresikan bahasa cinta lewat kata-kata ya, word of affirmation. Wah, Nabi ketika gendong Hasan, Nabi bilang, Allahumma ini uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah ia. Nabi hangat banget nih sama cucunya. Tapi hangatnya beliau kepada cucunya tersebut, ternyata tidak menghalangi beliau untuk memberikan nasihat dan aturan kepada cucunya yang dia sayang. Saat itu Hasan, sang cucu yang disayang itu, lagi mau makan kurma dari hasil zakat. Maka kemudian Nabi SAW mengingatkan, Kih kih irmi biha, ama alim ta'ala na'kula sadaqah. Kih kih, lepahin, lemparin kurma itu. Tidakkah engkau tahu kita ini nggak boleh makan harta dari hasil zakat. Ahlul Bait memang tidak diperkenankan makan dari harta hasil zakat. Ini kemana suaranya, Bi? Nah, para ayah sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya para ayah untuk hadir membersamai anak, hadir dalam mendidik anak, hadir dalam menasihati anak-anaknya. Karena ini merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, wahai para ayah, wahai para orang tua. Dalilnya apa? Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ayat ini juga nih para ayah adalah ayat yang menjadi pengingat buat kita untuk senantiasa bersemangat meningkatkan ketaatan diri kita, mengupgrade diri kita sebagai para ayah. Kenapa begitu? Karena Allah menyebutkan kata anfusakum terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum. Allah tidak katakan ku ahlikum wa anfusakum naro. Tapi yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi perbaikan keluarga itu ternyata dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena anfusakum lebih didahulukan. Baru kemudian ahlikum. Ini isyarat bahwa ternyata kita sebagai para ayah, kalau pengen anak kita soleh dan solehah, mari kita meningkatkan kesolehan kita terlebih dahulu. Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Dan tanah yang baik itu akan lahir pula di atasnya tanaman yang baik pula. Jadi kalau pengen anak-anak kita baik, maka di antara caranya adalah memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Dimulai dari diri kita. Kalau pengen ngajak anak ke surga, ya maka kita juga harus bersemangat
menjadi orang-orang yang layak untuk diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa masuk surga. Bahkan kita berharap nih, para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita justru nanti bisa mengangkat derajat anak kita ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tur ayat yang ke-21, kata Allah, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan hubungkan mereka, kami akan pertemukan anak cucu mereka dengan mereka gitu. Ini dalil surat At-Tur ayat 21 ini, kata para ulama ya, ternyata anak cucunya yang mungkin berada di bawah mereka tingkatan surganya bisa diangkat, dikumpulkan bersama dengan orang tua yang tingkatan surganya dapat lebih tinggi di surga. Sehingga jadilah mereka, para orang tua itu, akan berkumpul dengan anak cucu mereka dengan tingkatan surga yang sama derajatnya. Dan ini adalah bentuk penghormatan, ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada para penghuni surga. Dia bisa ajak anak cucunya yang sama-sama masuk surga, walaupun rendah tingkatannya, nanti bisa diajak kumpul bersama dengan mereka, para orang tua yang tingkatan surganya lebih tinggi di surga. Maka inilah makna kalimat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka, kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Masya Allah ya. Maka para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah jika sekiranya anak-anak akan berkata, "Ayah, ajak aku ke surga. Ayah, ajak aku ke surga yang lebih tinggi tingkatannya." Maka para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semangat untuk mengupgrade diri kita, memperbaiki diri kita, karena manfaatnya juga kembali kepada diri kita dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Ketika para ayah makin semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin meningkat ketakwaannya, ya. Maka ternyata manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Apa manfaatnya? Yang pertama, anak-anak jadi dapat teladan dari orang tuanya. Karena anak-anak itu meniru dan mencontoh orang tuanya. Orang tua yang semangat, anak juga jadi ikut semangat. Ini manfaat pertama. Manfaat yang kedua, kalau ayah mengupgrade kesolihannya adalah ternyata anak-anak nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Kahfi, dikisahkan bahwa ada dua anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kenapa alasannya? Wa kana abuhuma salihah. Karena ayah dua anak yatim itu adalah orang soleh. Maka ternyata dengan sebab kesolehan anak, dengan sebab kesolehan orang tua maksudnya, dengan sebab kesolehan ayah, anak-anak itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berikut dengan hartanya. Wa kana abuhuma salihah. Maka ini manfaat yang kedua, jika ayah mengupgrade kesolehannya, menambah ketaatannya kepada Allah, maka anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang banyak sekali paparan-paparan negatifnya ini, bisa kita pastikan orang tua itu nggak akan pernah bisa maksimal mengawasi dan melindungi anaknya 24 jam. Nggak bisa orang tua maksimal dalam menjaga anak-anaknya. Tapi di antara ikhtiar kita adalah dengan menambah kesolehan kita di hadapan Allah, biar nanti anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat kedua, kalau ayah meningkatkan kesolehannya dan menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang ketiga, kalau ayah makin soleh adalah nanti hubungan dengan anaknya akan semakin baik. Abdullah bin Aun mengatakan, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia lainnya, termasuk anak-anak kita. Kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan menjaga kualitas hubungan dengan anak-anak kita. Dan pekan lalu kayaknya belajar dengan Ustadz Abu Salma ya, dengan topik kajian ya Bunaya. Betul Ustadz ya? Nah biasanya nih Ustadz Abu Salma menekankan tentang pentingnya membangun koneksi, membangun keterhubungan dengan anak. Karena ini pijakan dalam pendidikan, betul ya? Maka di antara cara supaya hubungan dengan anak itu berkualitas dengan baik, agar pendidikan berlangsung dengan baik, caranya adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita menambah ketaatan nih para ayah, manfaatnya nanti kembali ke kita, manfaatnya kembali kepada anak kita. Makanya Sa'id bin Musayyib mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, la azidanna fi sholati min ajlika." Wahai anakku, aku sengaja menambah sholat tuh karena dirimu. Karena Sa'id bin Musayyib ingin jadi teladan bagi anaknya. Karena Sa'id bin Musayyib ingin mendoakan kebaikan buat anaknya. Karena Sa'id bin Musayyib tahu dan paham bahwa dengan dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, menambah kualitas kedekatannya dengan Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan buat anaknya. Ternyata kesulitan terbesar mendidik anak itu adalah mendidik diri kita sendiri, para ayah sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita jadi ayah perlu belajar supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Karena faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki? Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita tidak belajar? Kesulitan terbesar itu adalah mendidik diri sendiri. Kesulitan terbesar mendidik anak adalah mendidik diri sendiri karena kita ternyata jadi teladan yang dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya kita perlu belajar di para ayah. Belajar agama, belajar seni berinteraksi sebagai orang tua, gitu ya. Belajar untuk terus-menerus mengupgrade ilmu kita dalam kepengasuhan agar kita bisa mendidik anak kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang menjadi penyejuk jiwa kita. Sebagaimana doanya ibadur rahman ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, pasangan kami, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk jiwa, penyejuk mata, ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini doa kita semua nih para ayah, agar anak-anak kita menjadi penyejuk jiwa, penyejuk pandangan kita. Ini doanya ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan ayat 74 ya. Dan kata Imam Al-Qurazi, "Laisa syai'un aqara li ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah." Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan matanya orang beriman melebihi dari melihat pasangannya dan anak-anaknya dalam keadaan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap anak-anak kita tumbuh dalam ketaatannya. Dan kita berharap bahkan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini doa yang sangat indah nih. Supaya kita sebagai orang tua jadi orang tua yang bertakwa. Supaya anak-anak kita jadi orang yang bertakwa. Dan doa ini menunjukkan kemungkinan bahwa kita bisa untuk bertakwa. Betul atau tidak? Karena terlarang hukumnya kita berdoa dengan hal-hal yang mustahil. Ini terlarang. Misalnya kita doa supaya orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Ini kan mustahil gitu ya. Kita berdoa supaya kita jadi nabi terakhir. Nah, ini kan doa-doa mustahil dan terlarang hukumnya berdoa dengan hal-hal yang mustahil seperti ini. Yang tidak ada kemungkinannya. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 74 tadi, Allah ajari kita untuk bermunajat dengan doa ibadur rahman. Dan doanya adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Itu artinya ini bukan hal yang mustahil. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin. Kita berharap menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Kita berharap anak-anak kita jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Dan di dalam kitab risalah Ibnul Qayyim li ahadi ikhwanihi, ya, beliau menjelaskan doa ibadur rahman ini membawakan kaulnya Imam Mujahid. Jadi Imam Mujahid beliau mengatakan dan menerangkan makna waja'alna lil muttaqina imama ini. Kata beliau, dan ini tafsirannya sungguh sangat insightful buat kita semua ya. Jadi kata Imam Mujahid, maksud kalimat waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami orang yang bertakwa, maksudnya adalah waja'alna al muqtadina lil muttaqin. Jadikanlah kami makmum bagi orang bertakwa. Jadi kata beliau,
Karena seseorang yang diangkat jadi imam, jadi pemimpin, pasti dia jadi makmum terlebih dahulu gitu. Keren ya tafsirannya ya. Jadi di balik doa jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa, maka di sini ada isyarat doa, ya Allah, jadikanlah kami makmum yang bertakwa gitu. Maka ini isyarat bahwa ternyata dari kalimat waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah anak-anak kami sebagai pemimpin bertakwa. Ini ada doa isyarat bahwa jadikanlah kami sebagai makmum yang bertakwa. Jadikanlah kami sebagai rakyat yang bertakwa. Jadikanlah kami sebagai anggota keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita semua jadi orang bertakwa sehingga kita bisa masuk surga sekeluarga. Dan ternyata untuk mengajak anak-anak kita ke surga dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, meningkatkan kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita bersemangat dan bersabar dalam mendidik anak-anak kita, karena kata Ali bin Abi Thalib, cara untuk mengajak anak ke surga, menjaga anak dari api neraka gitu ya. Caranya adalah dengan mendidik dan mengajari mereka. Dan kemudian yang paling penting nih, para ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendidik anak dengan baik, kita perlu bangun kesan yang baik di benak anak-anak kita. Kita perlu untuk membangun bonding, membangun attachment, membangun keterikatan, kelekatan, keterhubungan ya. Karena dengan seperti itulah pendidikan itu akan berlangsung dengan baik. Lihatlah Nabi Yakub alaihi salam, beliau itu adalah contoh ayah teladan buat kita. Karena Nabi Yakub itu sangat perhatian dalam pendidikan anak-anaknya. Nabi Yakub itu sangat semangat dalam mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Bahkan diceritakan di surat Al-Baqarah ayat 133 ya kalau tidak salah. Allah berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apakah kalian menyaksikan ketika kematian hendak mendatangi Nabi Yakub alaihissalam? Kemudian dia kumpulkan anaknya, lalu dia berkata dan menasihati anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kalian sembah setelah kematianku, kata Nabi Yakub. Ini ayatnya indah banget ya. Nabi Yakub menjelang wafat, beliau tidak berwasiat tentang masalah harta atau dunia. Boleh nggak sih wasiat masalah harta ketika menjelang wafat? Jawabannya boleh-boleh aja. Nah, jangan jual tanah di samping rumah kita, nak. Kenapa, Pak? Itu bukan tanah kita. Malah ngelawak lagi ya, mau tinggal ya. Maka boleh-boleh aja kita wasiat masalah harta. Tapi yang kita garis bawahi adalah Nabi Yakub. Beliau justru malah berwasiat tentang masalah akidah kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah kematianku. Ini menunjukkan kalau Nabi Yakub perhatian dalam pendidikan anak. Bahkan lebih dari itu, Nabi Yakub juga ajari kita untuk membangun kedekatan dengan anak. Nabi Yakub itu sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yakub sampai-sampai saking dekatnya, dia hafal aroma tubuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yakub, "Inilah ajidu riha Yusuf." Sungguh aku mencium aroma tubuhnya Yusuf gitu. Ayah yang hafal aroma tubuh anaknya adalah ayah yang sering membersamai anaknya. Dia sering menikmati waktu-waktu berkualitas bersama dengan buah hatinya. Nabi Yakub juga dekat dengan anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Bisa kita simpulkan dari kebersamaan mereka saling bercerita, gitu ya. Nabi Yusuf itu di awal-awal surat Yusuf, ia curhat kepada sang ayahanda. Ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar, ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, satu matahari dan satu bulan. Mereka semua bersujud kepadaku. Kata para ulama, ini dalil nih. Kalau anak itu dekat sama ayahnya, anak itu nggak sungkan mau bercerita. Gitu. Maka ini tanda-tanda kelekatan. Ini tanda-tanda attachment. Anak udah mau cerita sama ayahnya, sama orang tuanya. Makanya para ayah, kalau anak udah mau cerita, jangan malah ditolak. Jangan memberikan respon yang tidak menyenangkan bagi anak. Abi, aku mau cerita. Nanti sama Umi sana. Abi baru pulang dari kerja nih gitu.
Padahal anak lagi pengen bangun kedekatan, pengen bangun kelekatan. Kalau kita sudah lekat dengan anak, kalau kita sudah dekat dengan anak, maka proses pendidikan akan jadi lebih maksimal. Karena anak tidak suka menyampaikan informasi-informasi kepada diri kita. Anak nggak suka menyampaikan apa yang sedang dia rasa. Sehingga karena kita sudah tahu, kita jadi bisa mengarahkan anak kita. Gitu. Sama seperti Nabi Yakub tadi yang bilang, ketika sudah dapat curhatan dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub bilang, ya bunayya, la taqsus ruqyaka ala ikhwatik, fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka membuat tipu daya kepada dirimu. Ya, kalau anak udah mau cerita, orang tua jadi lebih enak mengarahkan dan menasihatinya. Berarti dari Nabi Yakub kita belajar pentingnya bangun keterhubungan dengan anak, bangun kedekatan dengan anak. Dan kita juga belajar kalau kita sudah bangun keterhubungan dan perhatian dengan agama anak, hadir dalam pendidikan anak, maka kita akan jadi orang tua yang berkesan bagi anak. Jadi orang tua yang apa? Yang berkesan bagi anak. Bahkan saking berkesannya sosok orang tua, bisa jadi orang tua akan menjadi alasan anak berpaling dari maksiat dan dosa. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa selamat dari ajakan berbuat maksiat dan dosa. Lantaran karena ingat sosok sang ayah. Allah ceritakan di surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu, yaitu istrinya Aziz ya, dia berhasrat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf pun berhasrat kepada wanita tersebut andai kata tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan buruk. Sesungguhnya dia adalah di antara hamba-hamba kami yang terpilih, hamba-hamba kami yang ikhlas. Perhatikan nih para ayah. Nabi Yusuf saat itu sedang diajak berbuat zina. Dia diajak oleh seorang wanita yang parasnya cantik jelita. Kemudian wanita ini punya kedudukan, dia adalah majikannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bayangkan, yang mengajak berbuat zina terlebih dahulu adalah wanita tersebut. Ditambah lagi Nabi Yusuf saat itu belum menikah. Dia statusnya masih seorang pemuda yang belum ada tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Ditambah lagi Nabi Yusuf saat itu jauh dari keluarga. Kalaupun dia berbuat yang tidak akan mencoreng nama baik keluarganya kan. Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat Nabi Yusuf bisa saja menyetujui ajakan wanita tersebut. Wahabba biha laula an ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf bisa saja berhasrat pada wanita tersebut andai kata tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Nah, gara-gara melihat tanda dari Allah itulah yang membuat Nabi Yusuf jadi berpaling dari ajakan wanita tersebut. Ibnu Katsir membawakan belasan tafsiran riwayat terkait dengan tanda dari Allah yang seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu. Ada salah satu riwayat dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah sosok sang ayah sedang menggigit jarinya, tiba-tiba hadir dalam ingatannya. Jadi gara-gara keinget ayah, Nabi Yusuf berpaling dari ajakan maksiat dan dosa. Inilah ayah yang berkesan. Kira-kira para ayah, kalau suatu saat anak-anak kita diajak berbuat maksiat dan dosa oleh teman-temannya, adakah anak-anak kita mengingat kita sebagai ayahnya? Lalu kemudian anak-anak kita berpaling dari ajakan maksiat dan dosa tersebut? Mari kita merenung, mari kita berkaca. Sudahkah kita menjadi ayah yang berkesan bagi anak-anak kita? Sudahkah kita hadir membersamai anak-anak kita, membangun kelekatan dan kedekatan dengan anak-anak kita? Sudahkah kita hadir dalam pendidikan anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi orang tua yang tidak malas belajar? Sudahkah kita menjadi orang tua yang tidak bosan untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu, kita sadar kita akan jadi teladan. Kita tahu, kita sadar kita akan menjadi yang dicontoh oleh anak-anak kita. Kita punya kewajiban mengajar dan mendidik mereka. Dan kita juga perlu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para ayah,
kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi pengingat buat kita semua, karena sebenarnya kita sadar ya bahwa semangat kita jadi orang tua seperti iman ya, kadang turun, kadang turun banget gitu ya. Makanya kita perlu saling mengingatkan seperti ini untuk bisa saling menyemangati jadi ayah yang hadir dalam pendidikan anaknya. Dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilanggengkan ya. Dan pekan depan katanya mau ada kegiatan Sabtu bersama ayah ya. Semoga nanti bisa maksimal dan bisa menjadi kegiatan yang menambah kedekatan dan kehangatan kita bersama buah hati tercinta. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kalian sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan lagi ke moderator kita, Ustaz Abdurrahman. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah. Syukron jazakumullahu khairan, khairul jaza kepada Kak Erlan atas penyampaian ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, Abah dan Uma, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya, untuk 3 pertanyaan, 1 pertanyaan open mic dan 2 pertanyaan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Bagi Abah dan Uma yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, mungkin jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand Abah dan Uma. Eh, ini ada pertanyaan dari Abu Khalid, Ustaz. Tafadhol Abu Khalid. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau tanya Ustaz, kita kan sebagai seorang bapak ya, ini kita memiliki keterbatasan waktu nih, karena kesibukan gitu Ustaz. Terus gimana, minta saran bagaimana cara kita bisa memberikan dampak positif dan berkualitas bagi pendidikan anak-anak ini Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas pertanyaannya Abu. Kami persilakan kepada Kak Erlan untuk menjawab pertanyaan. Ada yang bertanya Ustaz? Tadi sudah ada Ustaz yang bertanya. Ya, Abu boleh. Khalid. Gimana Ustaz? Boleh diulang, qadarullah barusan terlempar dari Zoom. Bisa diulang pertanyaan Ustaz, dirangkumkan mungkin. Eh, Tadi pertanyaannya sebagai orang tua mungkin sibuk dengan aktivitas sehari-harinya dalam pekerjaan, kemudian jarang berkomunikasi dengan anaknya. Nah, kemudian bagaimana caranya Kak Erlan agar memulai kedekatan tersebut kepada Iya. anaknya? Baik, alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para aba, ayah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah jurnal psikologi ada sebuah riset yang bertajuk GEM, Genuine Encounter Moment. Jadi ada penelitian bahwa ternyata orang tua yang sibuk bekerja masih bisa membangun kelekatan dan kehangatan dengan anaknya dengan cara mengalokasikan waktu 7 sampai 10 menit saja setiap harinya membersamai anak dengan kebersamaan yang berkualitas. Ternyata itu membuat kesan yang hangat pada diri anak
dan membuat orang tua dan anak-anaknya jadi semakin baik koneksi dan keterhubungannya. Nah, masalah orang tua modern, keluarga modern di zaman sekarang adalah disconnection. Tidak terkoneksi satu sama lain karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, ini nih, PR besar buat kita nih, para ayah, para bunda ya, untuk bangun kedekatan dan kelekatan bersama anak-anak kita. Nah, maka penelitian tentang GEM ini, Genuine Encounter Moment, ini menjadi kabar segar bagi kita para ayah untuk tetap menyediakan waktu bersama anak 7-10 menit saja dalam sehari. Entah itu di waktu pagi atau di waktu pulang dari kerja gitu ya. Kita makan bareng, kita ngobrol bareng, baca buku bareng gitu ya. Melakukan aktivitas bareng. Ini akan menjadi sebuah kehangatan tersendiri. Dan yang perlu dicatat juga adalah kebersamaan berkualitas itu kaidahnya 3. Skin to skin, A to A, heart to heart. Jadi kulit ketemu kulit, alhamdulillah. Mata ketemu mata, dan hati ketemu hati gitu. Jadi kadang orang tua raganya berdekatan, tapi matanya nggak bertahutan gitu. Ada ibu nih, jasadnya dekat dengan sang anak, tapi anaknya dikasih HP, ibunya sibuk ngerjain kerjaan yang lain gitu. Ini raganya berdekatan, tapi kebersamaannya ya tidak berkualitas, tidak maksimal dalam membangun kehangatan. Makanya kalau ngobrol tuh jangan sambil pegang HP, benar-benar lihat matanya anak gitu ya. Kemudian hati kita benar-benar nyimak. Atau kalau perlu, alhamdulillah, ada aktivitas-aktivitas yang kulit bertemu kulit. Kita gendong, kita pangku, baca buku bareng gitu ya. Dan inilah kebersamaan-kebersamaan yang berkualitas. Nah, sisihkan 7-10 menit aja dalam sehari. Mungkin ba'da subuh kita murojaah bareng, kita ngaji bareng gitu ya. Atau mungkin kebersamaannya ketika nganter ke sekolah kita ngobrol bareng gitu ya. Atau kebersamaannya adalah ketika pulang makan bareng, atau ketika pulang baca buku bareng, atau diceritain, atau makan bareng ya. Ini 7-10 menit sehari aja. Tapi continue dan rutin, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi makanya ini kaidah buat kita, para aba yang sudah sibuk bekerja di luar, ya kita harus bertakwa semaksimal apa yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum, memanfaatkan waktu yang ada untuk tetap bangun kehangatan dan kelekatan bersama anak-anak kita. Gitu ya. Jadi tiap hari harus ada alokasi. Atau ditambah lagi juga dengan memaksimalkan waktu akhir pekan dengan olahraga bareng, bersih-bersih bareng, nyuci mobil bareng misalnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama seperti ini juga akan membangun kehangatan, membangun kelekatan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya Allah bisa tetap bangun kelekatan walaupun kita sudah sibuk di luar rumah, sudah sibuk bekerja. Ya, in tasdukillah yasdukka. Kalau kita jujur di hadapan Allah, maka Allah akan wujudkan keinginan kita itu. Jadi kalau kita jujur, pengen dekat sama anak, pengen bangun kelekatan, nanti Allah yang akan mudahkan. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana solusinya jika waktu yang dimiliki oleh ayah sangat sedikit untuk anak karena tuntutan pekerjaan, sehingga anak jadi lebih dekat dengan ibunya, dan di saat-saat tertentu anak jadi tidak ingin bersama ayahnya, misal saat sakit dan sebagainya. Maunya sama ibunya terus, jadi proses dekat dengan anak jadi makin susah. Tafadhol Ustaz. Iya, memang begitu kaidah dan fenomenanya ya. Jadi gara-gara ayah kurang memberikan waktu, akhirnya anak jadi kurang senang dalam bersama ayah. Makanya para pakar psikologi menyebutkan waktu emas untuk bangun bonding itu adalah di 2 tahun awal. Attachment itu akan semakin maksimal ketika kita bangun di 2 tahun usia tumbuh kembang anak. Nah, di 2 tahun awal, anak itu selalu lekat sama ibu, betul nggak? Karena yang nyusuin ibu, yang nemenin ibu. Nah, makanya ayah
harus bantu ibu juga untuk meringankan pekerjaan yang ngurus anak. Karena di 2 tahun awal ini juga ibu rentan terkena baby blues ya. Jadi ngerasa capek, kurang waras ngadapin bayi, dan ayah perlu support hal ini. Dan manfaatnya juga selain ayah itu mengurangi beban ibu, ya, ayah juga bisa bangun kelekatan dan kehangatan bersama anaknya. Nah, untuk menjawab hal ini, sebenarnya kita perlu observasi lebih detail tentang si anak. Kenapa kok sama ayah itu sampai-sampai nggak mau sama sekali seperti itu gitu. Karena kebanyakan kalau anak-anak itu udah lekat sama ayahnya, terutama di masa-masa golden age-nya gitu ya, biasanya anak itu nggak akan menghindar dari ayahnya gitu. Nah, kalau misalnya ada poin-poin yang terlewat di masa kecilnya, kita emang benar-benar kurang hadir dalam bersama anak, ya berarti ada hutang-hutang pengasuhan yang masih tertinggal. Maka kita harus bayar hutang-hutang pengasuhan itu. Mungkin gara-gara di fase-fase usia sebelumnya kita kurang dekat, kurang lekat, maka itu yang membuat anak jadi tidak berkenan dekat dengan kita gitu. Nah, makanya solusinya sekarang adalah bayar hutang pengasuhan itu dengan banyak-banyak menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak kita. Aslih ma baqiya min umrika yughfar laka ma madha. Sebagian salaf mengatakan, perbaiki hari-harimu yang tersisa, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Jadi, kita bayar hutang pengasuhan kita, perbanyak waktu special time bersama anak kita gitu ya. Jadi kalau bareng ibunya istirahat dulu, atau ibu misalnya ke salon dulu gitu ya. Nah, kita yang membersamai anak main bareng dengan memperbanyak kualitas kebersamaan waktu seperti ini, semoga nanti bisa membuat anak jadi lebih lekat, jadi lebih dekat dengan kita. Begitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya lagi sakit, memang sebagian anak ada yang lebih nyaman sama ibu misalnya gitu. Nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Yang penting kita terus bangun kedekatan dengan anak-anak kita. Gitu ya, Pak ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya Ustadz. Eh, dan kami izin menginformasikan bahwa bagi Abah dan Uma yang bertanya, insya Allah nanti kami akan menyediakan door prize dan akan dihubungi oleh tim komite sekolah. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Ustadz, Iya. jika kondisi ayah sedang LDR dengan anak-anaknya karena bekerja di luar negeri misalnya, apakah ada a- apakah ada cara agar bisa tetap hadir untuk anak-anaknya? Bagaimana tipsnya Ustadz? Iya, Tafadhol. ini juga sebuah dilema ya. Kalau kita bicara ideal, tentu yang ideal itu adalah ayah itu hadir bersama anak-anaknya. Tapi kadang kondisi tiap orang itu berbeda-beda ya. Maka kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalau boleh saran, sekiranya memungkinkan, memang lebih ideal itu kerja yang lebih dekat dengan anak begitu ya. Nah, dan tapi tiap orang kan kondisinya berbeda-beda gitu. Maka izinkan kami eh, untuk memberikan sebuah kabar gembira ya, tentang kisah-kisah orang terdahulu yang juga ternyata ada ayahnya yang LDR dengan anak-anaknya, tapi anak-anaknya juga bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Kan likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam gitu ya. Di setiap tempat ada ungkapannya, dan di setiap ungkapan ada tempatnya gitu. Kalau tadi kan pas kajian Kak Eren lebih menekankan titik ideal ya gitu ya. Harapannya semoga orang tua benar-benar hadir bersama dengan anak gitu. Tapi ada juga loh kisah-kisah yang ternyata memberikan sedikit kabar gembira buat kita yang mungkin posisinya jauh dari anak gitu ya, karena harus LDR dan seterusnya. Ternyata ada juga anak yang tumbuh menjadi sosok soleh walaupun ayahnya tidak membersamai tumbuh kembangnya gitu. Artinya harapan itu masih ada buat yang punya kendala. Apa anak-anak bilang sekarang, kita punya kendala, Allah punya kendali. Wah, gitu ya. Jadi para ayah bisa dimulai dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan kesolehannya. Nabi Ibrahim itu potret kebersamaannya dengan Nabi Ismail sedikit loh. Tapi Nabi Ismail bisa menjadi anak yang luar biasa seperti itu buah dari
doanya Nabi Ibrahim dan juga kesolehannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula di kalangan ulama dulu, ada seorang ulama ya yang menjadi seorang mufti di kota Madinah. Ini disebutkan kisahnya dalam Tarikh Dimashqi, disebutkan juga dalam Tarikh Baghdad. Ya. Diterangkan bahwa ternyata ada seorang ulama, ulamanya ini termasuk ulama besar ya. Dia adalah gurunya Imam Malik. Namanya adalah Rabi'ah Al-Ra'yi. Rabi'ah Al-Ra'yi ini dia sudah ditinggalkan sang ayah sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Nama ayahnya adalah Farrukh. Nama ayahnya siapa? Farrukh Abu Abdurrahman. Farrukh ini meninggalkan istrinya yang sedang hamil karena dia bukan karena lari dari tanggung jawab, tapi dia pergi berjihad. Dan Masya Allah ya, ini ayahnya meninggalkan istri yang sedang hamil, tapi meninggalkannya dalam rangka melakukan ketaatan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan si Farrukh ini meninggalkan bekal bagi istrinya sebesar 30.000 dinar. Berapa? 30.000 dinar. Ini kalau dikaliin, dikonversi ke rupiah sekarang sekitar 120 miliar lebih. Masya Allah ya, 120 miliar lebih. Dan Farrukh meninggalkan istrinya ya karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahu berapa lama? Aba wa ummahat sekalian? Ternyata dia tinggalkan istrinya itu selama 27 tahun lamanya. Ya karena dulu kalau jihad kan pakai hewan tunggangan ya, perjalanannya jauh dan panjang gitu ya, sehingga 27 tahun baru dia pulang. Dan kemudian sesampainya dia di kota Madinah, ya ternyata dia lihat anaknya sudah tumbuh besar, bahkan menjadi mufti, menjadi pengisi di Masjid Nabawi. Masya Allah ya. Lalu dia bertanya kepada istrinya bagaimana bekal yang dia tinggalkan selama ini, yaitu bekal sebesar 30.000 dinar. Ternyata sudah dimaksimalkan istrinya untuk biaya pendidikan belajar agama anaknya. Maka ini juga potret bahwa ternyata ada loh yang ayahnya itu cukup jauh dari anaknya, tapi anaknya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya memang taufik dan hidayah itu di tangan Allah gitu. Makanya ayah yang jauh LDR, saran kami adalah perbaiki ketakwaannya kepada Allah, banyak doa sama Allah, dan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semaksimal apa yang kita bisa untuk tetap bangun kedekatan dengan anak gitu ya, dengan sering-sering nelpon, sering-sering video call gitu ya. Dan kalau misalnya lagi pulang ke Indonesia, lagi pulang ke rumah, benar-benar maksimal kebersamaannya dengan anak-anaknya. Dan sambil tentu saja berharap semoga nanti ada pekerjaan yang lebih baik sebagai gantinya, yang bisa lebih dekat dengan anak. Karena masa kecil anak itu nggak lama, Pak. Masa kecil anak itu sebentar. Makanya jangan sampai kehilangan momen ini ya. Menyesal itu adalah ketika anak butuh kita, tapi kita nggak punya waktu buat mereka. Giliran kita sudah punya waktu, tapi ternyata mereka sudah terlanjur besar dan mereka tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Itulah menyesal yang sesungguhnya. Gitu Pak ya. Mungkin ini jawaban dari Kak Eran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari ayah bunda sekalian. Terima kasih kepada asatidzah yang sudah berkenan memberikan kesempatan untuk berbagi hari ini. Jazakumullah khairan. Yassarallahu lana umurana. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Demikian bisa kalian sampaikan. Kalian kembalikan lagi ke Ustaz Abdul Rahman selaku moderator kita. Wassalamualaikum ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.